Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik. Sehat selalu ya. Semoga hari ini kita Alhamdulillah. dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat. Baik, tujuan pertemuan kali ini kan kita akan mengadakan coaching ya. Jadi sebelum coaching kita akan lakukan, saya pertama kali akan memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Citra Dewi, saya CGP Angkatan ke-11 dari Kota Denpasar yang bertugas di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah, pada hari ini saya akan bertugas sebagai pengamat atau observer yang saya akan mempersilahkan teman saya untuk memperkenalkan diri. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Citra. Perkenalkan, nama saya Dika Puspa Dewi dari SMK Negeri 3 Denpasar, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Saya di sini berperan sebagai coach. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya Igusti Ngurah Pariatnyano, calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Denpasar dari SMP Negeri 12 Denpasar. Saya berperan sebagai coach. Baik, terima kasih Pak Ngurah, Bu Puspa sudah memperkenalkan diri. Baik, saya akan lanjutkan. Berikutnya mungkin saya akan sampaikan ya bagaimana teknik coaching yang akan saya amati di sini adalah dengan menggunakan alur tirta, di mana terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, semoga nanti nampak dalam kegiatan ini ada 3 kompetensi yang yang akan saya lihat, yaitu dimulai dari kesadaran penuh, yaitu mendengarkan coachingnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga kompetensi itu di mana spesifik dan yang akan diobservasi. Baik untuk indikatornya, Ibu Puspa akan mengambil kompetensi yang mana untuk coaching kali ini. Harapan saya dengan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, iya. Jadi indikator pengajuan pertanyaan berbobot ya Bu Puspa ya. Nah, Ya. ketercapaian tujuan nanti seperti apa yang Ibu Puspa inginkan? Jadi memberikan pertanyaan bobot, mendapatkan solusi dari permasalahan seperti itu ya. Iya, betul sekali Bu. Sehingga memunculkan ide-ide yang baru ya. Baik, oke, jadi nanti coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Citra. Baik, untuk waktunya mungkin saya persilakan untuk coach dan coaching untuk memulai. Silakan teman-teman. Selamat siang, Bu Puspa. Ya, selamat siang Pak Ngurah. Gimana kabarnya? Kabar saya baik, Ibu. Ibu, bagaimana kabar, Ibu? Puji syukur selalu dalam keadaan sehat. Katanya Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul begitu? Iya, Bu. Jadi saya ada sedikit kebingungan, Bu. Jadi saya minta eh, di coaching lah sebentar, Ibu Puspa. Jadi apa nih yang mau Bapak sampaikan? Jadi seperti ini, Bu Puspa. Di sekolah saya memiliki satu masalah yang masih bingung saya untuk pecahkan. Permasalahan ini terkait dengan kegiatan P5 di sekolah saya yang menjadi sebuah kendala bagi saya. Kendalanya itu adalah seperti ini, Bu Puspa. Jadi di angkatan kelas 9 yang sekarang itu di awal kegiatan atau kurikulum merdeka ini sudah mengenal kegiatan P5 dari kelas 7
dari kelas 8 dan kelas 9 sampai di tahun ini. Nah, kemudian permasalahan yang muncul itu adalah ketika teman-teman saya yang tahun lalu masih mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013, itu sekarang bertemu dengan kurikulum Merdeka dan ketemu dengan kegiatan P5. Nah, mereka, teman-teman saya ini masih nampak bingung untuk menerapkan kegiatan P5 ini di sekolah karena jadi yang menjadi masalah itu adalah siswa kelas 9 yang sekarang itu sudah sangat fasih dalam kegiatan P5, sedangkan guru-guru pendamping yang notabene tahun lalu itu tidak mengajar dengan kurikulum Merdeka itu masih bingung. Wah, mereka harus berkegiatan seperti apa di kegiatan P5 ini. Seperti itu, Bu Puspa. Jadi kalau saya garis bawahi permasalahan Bapak adalah kurang semangat atau kurang tahu bagaimana sebenarnya prosedur dan tujuan Bapak P5 tersebut ya, dari P5 yang akan Bapak yang akan Bapak sampaikan kepada anak, yang akan Bapak implementasikan kepada siswa. Berarti guru kelas 9-nya kurang begitu paham, itu ya yang saya garis bawahi Bapak ya. Iya, Ibu Puspa, seperti itu, Bu. Nah, jadi apa yang ingin Bapak diskusikan tentang atau bagaimana cara meningkatkan semangat dari para guru-guru Bapak di sekolah? Baik, Bu Puspa. Jadi yang saya lakukan itu dalam memberikan semangat itu sudah berkali-kali mengajak berkoordinasi dengan teman-teman di guru-guru di kelas 9 terutama. Kemudian saya juga sudah melakukan semacam rapat kecil lah dengan tim untuk memecahkan permasalahan ini. Jadi kami sudah berusaha untuk memecahkan masalah ini, tapi sudah masih bingung nih. Saya itu harus mengambil langkah apa lagi seperti itu, Bu Puspa. Ya, padahal sangat menarik sekali ya topik yang Bapak sampaikan untuk di kelas 9 ya, gaya hidup berkelanjutan ya Pak ya? Gaya hidup berkelanjutan, Bu Puspa. Ya, padahal sudah sangat menarik sekali mengenai topik tersebut. Nah, kira-kira penyebab permasalahannya guru-guru tuh kurang mengetahui apa ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya, Bu Puspa, dari yang saya dapat tangkap itu rekan-rekan saya di kelas 9, guru-guru di kelas 9 itu masih belum bisa berubah paradigmanya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini. Nah, itu yang menjadi kendala utama bagaimana miskonsepsi yang terjadi di sekolah saya. Nah, itulah harapan saya sih sebab guru-guru yang senior-senior yang mengajar di kelas 9 sekarang juga sudah harus mulailah merubah paradigmanya sih, Bu Puspa. Jadi guru-guru di sana tuh belum bisa move on dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, gitu Pak ya? Iya, Bu Puspa. Jadi seperti itulah permasalahan yang muncul, Bu Puspa. Kalau begitu, apa rencana Bapak untuk meningkatkan supaya guru-guru Bapak yang ada di sekolah itu mulai bergairah lagi mengikuti kegiatan yang Bapak akan adakan? Oke, jadi inilah yang ingin saya bicarakan kepada Bu Puspa. Jadi rencananya saya nanti akan mengadakan sebuah workshop kembali di sekolah terkait dengan kegiatan P5, khususnya saya khususkan di kegiatan P5 ini dengan mendatangkan narasumber yang memang benar-benar paham betul terkait dengan kegiatan P5 ini. Mungkin seperti itu, Bu Puspa. Wah, bagus sekali itu Pak. Atau mungkin ada cara lain nggak yang mungkin Bapak temukan selain mengadakan workshop? Kalau misalkan yang lain, mungkin saya akan
melakukan pendekatan, mungkin seperti itu Bu Puspa, melakukan pendekatan secara individu kepada rekan-rekan saya, kemudian saya akan ajak ngobrol terkait dengan kegiatan P5 ini, mungkin memberikan bimbingan atau misalkan sharing terhadap kegiatan-kegiatan P5, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai seorang fasilitator, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai pendamping anak-anak di kelas 9 agar nanti kegiatan P5 ini berjalan dengan baik, seperti itu. Wah, itu sangat menarik sekali, Pak. Semoga nanti bisa guru-guru yang teman-teman Bapak di sana bisa segera mengimplementasikan atau menerapkan langsung ke siswa. Ya, Bu Puspa, harapan saya juga seperti itu, Bu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak lakukan setelah kita melaksanakan diskusi ini? Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu adalah membuat jadwal kegiatan penguatan seperti workshop seperti itu Bu Puspa yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua saya akan mengajak rekan-rekan saya melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah melakukan pendekatan secara individu untuk sekedar di komunitas belajar lah, kami akan saling sharing lah kegiatan P5 ini agar memang benar-benar kita berdiskusi secara dua arah agar lebih tepat sasaran seperti itu Bu Puspa. Oh begitu Pak ya, bagus sih Pak, bagus sekali itu Pak. Mungkin dengan adanya workshop dan mungkin dengan Bapak mengadakan pendekatan dengan guru-guru, pikiran mereka mulai terbuka mengenai apa sih sebenarnya kegiatan P5 itu, bagaimana programnya, dan mengimplementasikan ke siswa bagaimana Pak ya. Nah kira-kira yang perlu Bapak lakukan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, apa kira-kira yang Bapak lakukan? Mungkin saya akan sekali lagi, saya akan membuat sebuah kegiatan workshop sekali lagi, Bu Puspa. Jadi itulah yang akan saya lakukan segera. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kami sambil berdiskusi tentang waktu kegiatan, kapan nanti saya akan diskusikan dengan kepala sekolah saya, kapan diberikan waktu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Bu Puspa. Oh, bagus sekali, Pak. Nah, ketika sudah tahu solusi tadi yang Bapak sudah sampaikan, berapa target yang ingin Bapak capai dari skala 1 sampai 10, di angka berapa yang ingin Bapak inginkan? Dari harapan saya sih Bu Puspa, dari yang skala 1 sampai 10, dari pertama angka 5, kegiatan P5 yang saya lakukan di sekolah itu mendapat pemahaman di angka 5, saya ingin rekan-rekan saya di kelas 9 itu mungkin sudah mendapat pemahaman terkait dengan P5 ini di angka 9, Bu Puspa. Nah, kira-kira siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Jadi yang mungkin terlibat nanti itu adalah rekan-rekan tim dari fasilitator, kemudian rekan-rekan di guru kelas 9, kemudian nanti akan kami datangkan narasumber dari luar yang fasih dengan kegiatan P5. Seperti itu Bu Puspa mungkin. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan ini? Ya, itu dari saya akan lakukan ini segera mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, tergantung dengan waktu yang diberikan oleh pimpinan, seperti itu. Oke, baik Bapak, kita coba review sebentar ya hasil diskusi ini. Nah, menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi ini? Oke, terima kasih Bu Puspa. Jadi dari diskusi kita pada siang hari ini sudah memberikan saya sebuah solusi terkait dengan apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya untuk paling tidak mensolusi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah ini terkait dengan P5 tersebut. Terima kasih Bu Puspa. Wah, luar biasa Pak Ngurah, selamat ya sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Saya tunggu cerita perkembangan guru-guru atau rekan atau timnya Bapak nanti di sekolah bagaimana perkembangannya. Saya tunggu hasilnya ya Pak Ngurah. Ya, pasti Bu Puspa, nanti mungkin setelah kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan itu dilaksanakan, saya pasti akan berkabar dengan Bu Puspa, mungkin kita bisa sharing lagi tentang apa sih kekurangan dan kelebihan yang kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Oke Pak Ngurah, tetap semangat, tetap semangat dan semoga sukses selalu.
Ya, terima Oke. kasih Bu Puspa. Ya, Baik, terima kasih Bu Puspa, Pak Ngurah. Tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Bu Puspa yang sebagai coach dan Pak Ngurah sebagai coaching. Mungkin ada beberapa catatan dari saya ya Bu Puspa. ya. Kira-kira mungkin yang pertama itu apa yang sudah Bu Puspa lakukan dalam langkah coaching ini, dan yang kedua itu indikator apa yang sudah Bu Puspa capai dalam kegiatan coaching ini. Ya, langkah yang pertama tuh sudah sesuai dengan alur cerita, yang Ya, pertanyaan yang berbobot juga sudah ada di sana, menanyakan alur cerita itu seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. ya. Baik, terima kasih Bu Puspa. Ini juga sesuai dengan catatan saya ya, Bu Puspa juga sudah membangun kemitraan yang kesetaraan ya antara Bu Puspa, antara coach dengan coachee. Kemudian ada juga berusaha menggali potensi dari coachee itu sendiri dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga juga dengan kesadaran penuh memperhatikan kalimat-kalimat yang dituangkan oleh coachee. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin demikian saja hasil observasi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan Paramo Santi Om Om Santi 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 Santi. Santi Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Astunggara sehat. Sekarang, Baik, Bapak, Ibu-ibu sekalian, di hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan beberapa hal terkait dengan sesi coaching kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igusti Ngurah Pariatnyana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar, asal sekolah dari SMP Negeri 12 Denpasar. Dan pada siang hari ini, saya akan berperan sebagai seorang pengamat ya ibu-ibu nanti dalam melakukan coaching. Ya setelah saya izinkan kepada ibu-ibu dulu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niko Mangciradewi. Saya juga CGP Angkatan ke-11 Kota Denpasar. Asal saya dari sekolah SMK Negeri 5 Denpasar. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Silakan Bu Puspa. ya terima kasih atas waktunya. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Nikadek Puspa Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Denpasar. Di sini saya berperan sebagai coaching. Baik, setelah memperkenalkan diri, saya sebagai seorang pengamat, izinkan saya untuk mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya terkait dengan alur tirta yang harus ibu tekankan dalam kegiatan coaching nanti. Alur tirta yang saya maksud itu adalah yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada kegiatan coaching ini alur tirta yang dilakukan dalam sesi coaching. Nah, ibu-ibu dari ketiga kompetensi yang ada, kemudian dari yang pertama itu kompetensi kesadaran penuh, bahwa kompetensi pendengar aktif, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang akan spesifik akan diobservasi? Ini pertanyaan saya tujukan kepada Bu Citra selaku coach. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Di sini saya akan mengambil salah satunya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot.
untuk coach saya. Baik, baik Bu Citra selaku coach. Jadi karena Ibu Citra sudah mengajukan pertanyaan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator mengajukan pertanyaan berbobot? Apa indikator apa yang akan muncul, Ibu? Harapan saya dengan kompetensi ini memberikan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach itu sendiri. Baik, Gitu, jadi Pak Ibu Citra selaku coach, jadi nanti tujuan daripada coaching ini Ibu ingin bisa bersama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Demikian Ibu ya. Dan kemudian nanti Ibu juga menyebutkan memunculkan ide-ide baru, begitu ya Bu ya. Ya baik, kalau misalkan sudah seperti itu, saya persilahkan kepada Bu Citra selaku coach dan Bu Puspa selaku coach untuk memulai sesi coaching pada siang hari ini. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Selamat sore Bu Puspa. Selamat sore Ibu. Baik, kira-kira gimana keadaannya hari ini? Sehat? Puji syukur selalu dalam keadaan sehat. Katanya Ibu ingin menyampaikan. Baik ya, mungkin hari ini kita ada kegiatan Zoom ini Bu Puspa katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa ya yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini? Betul Ibu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu ada waktunya Ibu? Apa Ibu masih sibuk dalam keadaan sibuk? Tidak, kebetulan sudah saya meluangkan waktu untuk Bu Puspa hari ini. Silakan, mungkin waktu kita hanya kurang lebih waktu singkat ya Bu Puspa, ya, kurang lebih 10 menit ya Bu Puspa. Silakan Bu Puspa, apa kira-kira rencana pertemuan kita hari ini? Permasalahan saya ya mengenai rekan teman sejawat saya di sekolah, karena kita sebagai PDP ya walaupun kita baru calon PDP diinginkan juga sama sekolah apakah kita memiliki program untuk sekolah kita, apa yang ingin Ibu program apa yang Ibu punya untuk memajukan sekolah kita. Salah satunya adalah saya ingin, kebetulan juga saya ada di kegiatan P5, di sana kita berkelompok, saya ingin mengajukan usul tentang per kelas itu mengumpulkan sampah, memilah sampah, mana sampah plastik, organik, botol dan sampah kertas. Kita pilah di sana. Nanti botol-botolnya itu rencananya saya pakai membuat tanaman di depan kebun mereka, di kebun masing-masing. Tanaman nanti di sana tanamannya mungkin kita tanam bunga micir, terus ada cabai dan sebagainya, biar ada hasil gitu maksudnya, biar tidak P5 itu hanya mengejar nilai, mungkin dia disuruh buat video, disuruh buat menggambar proyeknya, terus nanti hasilnya dikumpulkan hanya sebuah nilai sepintas kan hilangkan Bu, maksudnya saya itu biar ada hasil kedepannya gitu. Tapi mereka baik, oke. Jadi di sini maksudnya Bu Puspa ingin mengajukan program untuk pembelajaran P5BK, yaitu pengolahan sampah plastik begitu. Itu ya. Iya, betul sekali Bu. Yang diajukan ke kepala sekolah. Nah, dari sini tujuan pertemuan kali ini kira-kira apa ya Bu? Maksud tujuannya biar dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi itu Pak. Nah itu usulan saya ditolak sama teman, karena kan usulan saya tuh mungkin pas saat libur siapa yang menyiram tanaman, kita nggak sekolah,
itu mungkin Bu. Makanya mereka tuh hari liburnya nggak mau diambil, padahal saya cuma fokus pada satu kelas saja dulu, tidak semua kelas, karena sempat PP saya bilang kemarin kalau kita mau mengadakan perubahan kita fokus sama satu kelas saja dulu, jangan serempak dulu. Kalau serempak ke 16 kelas kita bisa mengatur atau mengawasi mereka gitu. Saya fokus kelas yang mampu aja gitu. Oh, jadi Ibu Puspa mengajukan program, kemudian program itu masih ditolak sama rekan sejawat Bu Puspa begitu. Ya, Bu Puspa pengen apa ya dalam percakapan ini yang Ibu Puspa ingin? Jadi tadi Bu Puspa ada penolakan. Yang Bu Puspa ingin dalam percakapan kita ini seperti apa? Ya, saya ingin bagaimana cara saya supaya usulan saya bisa diterima dan saya bisa menjalankan apa namanya program saya ini. Saya ingin menerapkan di kelas di sekolah yang saya laksanakan sekarang. Ingin menerapkan pembelajaran itu pembelajaran P5BK itu dengan daur ulang menerapkan di sekolah. Nah, sebenarnya pembelajaran P5BK yang bagus itu buat Bu Puspa seperti apa ya? Tapi Ibu, sebenarnya pembelajaran P5BK yang bagus, yang aktif itu seperti apa ya Bu Puspa? Jadi tujuannya agar teman-teman kan menerima saran Bu Puspa. Kemudian sebenarnya tujuan pembelajaran P5BK yang berbasis menggunakan sampah daur ulang yang Ibu Puspa inginkan itu seperti apa ya? Seperti apa baiknya biar terrealisasi dengan baik? Menurut pendapat Bu Puspa? Ya, menurut saya ingin menerapkan itu nanti pada saat pameran akhir semester itu biar ada hasil yang mereka petik gitu. Jadi kan siapa tahu ada kunjungan dari pengawas dan sebagainya. Terus ini loh hasil kita P5, bukan hanya sebuah gambaran yang dipajang gitu. Emang ada hasil. Iya, jadi agar mendapatkan tujuannya itu biar agar mendapatkan hasil yang bisa nanti dipajang pada saat proyek akhir semester ya Bu Puspa ya. Nah, di sini kira-kira apa yang sudah Ibu Puspa lakukan untuk merealisasikan program Puspa ini di sekolah? Saya kemarin sih karena sempat kita sudah melakukan diskusi berkelompok bersama tim di rumah dan saya mengajukan usul saya di sana, mereka menolak. Terus akhirnya saya coba ajukan ke kepala sekolah karena sempat kepala sekolah nanyain waktu itu saya kan belum punya program kan, baru-baru itu. Setelah itu saya menghadap ke Bapak kepala sekolah, menimpa pertimbangan di sana bagaimana sebaiknya saya Bapak gitu. Nah, Bapaknya bilang gini, jangan hiraukan yang lain, lanjutkan aja gitu kata Bapak. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar teman-teman mau menerima pendapat dari Bu Puspa? Kira-kira bagaimana yang membuat teman-teman itu mau istilahnya mau mendengarkan atau menyetujui rencana dari Bu Puspa? Mungkin saya gini, menurut saya ya mungkin menunjukkan hasil dulu itu kayaknya. Menunjukkan hasil. Nah, kalau kita tidak ya, dengan cara kalau kita nggak menunjukkan hasil, ini hasilnya ternyata dia maju menjalankan program itu kata kelas-kelas juga, walaupun apa yang menghalang, rintangan apa yang menghalang, kalau emang programnya itu positif laksanakan aja, yang penting nanti ada hasil gitu. Oh iya, bagus, berarti kita
berarti Bu Puspa mau merencanakan aksi dulu sehingga ada hasil, sehingga itu bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan sejawat Bu Puspa, begitu Ya, maksudnya. Ya, kira-kira kapan waktunya dilakukan Bu Puspa? mungkin setelah saya semester ini, mungkin semester 2 di Januari. Oke, waktunya itu di semester 2 di bulan Januari. Baik. Eh, eh, saya juga belum kesimpulannya dari diskusi kita kali ini nih, kita kan sudah berapa menit berlalu ya. Apa kira-kira kesimpulan atau hal yang baik Ibu Puspa dapat dari diskusi kita kali ini? Ya, menurut saya berarti saya di sini karena kepala sekolah juga sudah memberikan peluang, memberikan motivasi dan semangat. Saya tetap harus jalankan program saya ini. Saya udah tulis di buku harian catatan saya. Saya akan laksanakan di bulan Januari karena nanti hasil kalau kita nanam cabai dan bunga mikir tuh 6 bulan akhir tahun semester itu kan kita pameran tuh pasti akan hasilnya ada gitu. Makanya saya laksanakan di bulan Januari. Saya tetap laksanakan. Baik Bu Puspa. Terima kasih nih, saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari tindak lanjut yang Bu Puspa lakukan. Semoga berjalan dengan lancar dan teman-teman Bu Puspa akan menerima masukan dari Bu Puspa. Terima kasih Bu Puspa. Terima kasih Bu Citra. Nanti orang pertama nanti yang akan mendapatkan hasilnya nanti saya harapkan Bu Citra kehadirannya nanti. Terima kasih Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Puspa. Silakan Bu Ngurah. Baik, terima kasih Bu Citra yang sudah melakukan sesi coaching dengan baik kepada Bu Puspa. Jadi tadi sudah saya perhatikan Ibu Citra selaku coach sudah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi Ibu, sekarang saya akan mengajak Ibu untuk melakukan refleksi terkait dengan observasi yang sudah Ibu Citra lakukan sebagai seorang coach. Nah Ibu, jadi kita akan masuk ke sesi pasca observasi. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Bu Citra, apakah alur Tirta sudah Ibu rasakan, Ibu lakukan dalam kegiatan observasi tadi, Bu? Ya, halo Pak Ngurah. Ya, saya ulang sekali lagi, Bu Citra. Apakah Bu Citra sudah merasakan alur Tirta Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Ngurah. Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Puspa untuk memancing supaya Bu Puspa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga dengan kondisi kesadaran penuh memberikan apresiasi, kemudian jadi membuat kondisi coaching saya itu antara saya dan Bu Puspa itu tidak ada batasan, jadi setara posisi saya dengan Bu Puspa. Seperti itu, Pak Ngurah. Baik, luar biasa Bu Citra. Jadi sudah melaksanakan sesi coaching dengan luar biasa. Jadi kami juga tadi sudah memperhatikan alur Tirta juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Kemudian apa ya harapan-harapan dari Bu Puspa selaku coach juga sudah disampaikan dengan baik. Dan Ibu sudah melaksanakan tugas Ibu sebagai pendengar yang baik juga di sana Ibu. Terima kasih Bu Citra. Jadi demikian sesi observasi yang saya bisa lakukan pada kegiatan coaching ini. Jadi selamat dan sukses selalu kepada Bu Citra yang sudah melaksanakan sesi coaching dengan baik. Jadi untuk sesi hari ini saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semua?
Baik. Baik, Bu Puspa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melakukan pelatihan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri saya Dika Puspa Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Denpasar. Saya di sini berperan sebagai observasi. Silakan Bapak Ibu perkenalkan diri kalian. Baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi di sini saya Igusti Ngurah Pariatnyano, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar, asal sekolah dari SMP Negeri 12 Denpasar. Di sini saya akan bertindak sebagai seorang coach. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Nikomang Citra Dewi, CGP angkatan ke-11 dari Kota Denpasar, SMK Negeri 5 Denpasar. Saya di sini akan berperan sebagai coaching. Baik, saya akan lanjutkan. Berikut yang saya sampaikan kepada coach yang akan saya amati adalah alur cerita yang terdiri dari yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, yang keempat ada tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching ini. Yang ketiga, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi kesadaran penuh, pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana spesifik akan diobservasi? Baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi selaku seorang observer, saya di ini saya akan mengambil satu yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Apa indikator mengajukan pertanyaan berbobot? Ketercapaian tujuan nanti seperti apa yang Bapak inginkan? Baik, Ibu, harapan saya di sini dengan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, saya sebagai seorang coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru, Ibu. Seperti itu. Oke, jadi nanti coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak ya. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada coach dan coachee untuk memulai. Waktu dipersilakan. Baik, selamat siang Bu Citra. Selamat siang Pak Ngurah, apa kabar? Kondisi saya sangat luar biasa. Baik, Ibu Citra bagaimana kondisinya Bu? Sehat Pak, sehat. Sehat ya, dari senyumnya saya sudah bisa lihat Ibu terlihat sangat sehat siang hari ini. Jadi seperti ini Bu, kemarin mungkin Ibu saya permohonan maaf terlebih dahulu, kemarin saya tidak sempat untuk menemani Ibu dalam sesi coaching ini. Jadi hari ini baru saya mendapatkan waktu untuk mendampingi Ibu dalam sesi coaching. Jadi ada permasalahan apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Ibu? Baik, terima kasih Pak Ngurah. Di sini mungkin saya masalahnya di kelas ya Pak ya, dengan siswa saya kelas 10 dan notabene transisi dari SMP ke SMK. Saya mengajar produktif, di mana suatu ketika saya merasa sedikit anak-anak saya kok kurang mau disiplin dan sadar diri ya untuk ketika masuk ke kitchen itu mereka harus melengkapi mematuhi tata tertib, yaitu dengan melengkapi alat yang mereka bawa dan uniform yang mereka harus gunakan seperti itu. Dan masih saja ada siswa yang masih menggunakan pakaian ada kurang topinya, sepatunya tidak sesuai, apronnya tidak bawa, dan sendok alatnya ya itu sendok tidak bawa, apalagi pisau ya, yang sangat riskan ini pisau mereka harus bawa. Ada beberapa anak yang tidak bawa. Seperti itu Bapak. Baik, Bu Citra, jadi permasalahan yang Ibu sampaikan itu terkait dengan perlengkapan dari anak-anak Ibu, seperti itu Bu Citra ya? Iya betul Bapak Ngurah. Baik, Jadi Bu Citra, jadi di dalam sesi coaching ini
nanti apa sih tujuan atau harapan Ibu setelah kita melakukan sesi coaching ini, Bu? Ya, setelah melakukan sesi coaching ini sih harapan saya supaya anak-anak saya nanti pada saat praktek berikutnya dan sudah timbul dari dalam dirinya kesadaran dari dalam dirinya untuk mematuhi peraturan yang ada di lab kitchen. Jadi mereka tidak melanggar lagi. Jadi saya harap mereka tidak melanggar lagi peraturannya seperti itu. Baik Ibu, jadi berdasarkan dari cerita yang Ibu Citra sampaikan, apakah permasalahan yang kompleks ini sudah berapa lama Ibu temui Ibu? Ini baru semester baru dua kali mau menjelang 3 kali pertemuan ya Pak Ngurah ya, karena kan mereka baru pertama kali, mungkin awal-awal mereka diberikan apa namanya materi dulu, setelah itu kita sudah kuat materinya baru kita ajak ke kitchen. Sebelumnya sudah dapat pembelajaran hygiene sanitasi dan keselamatan kerja sih mereka. Seharusnya mereka sudah paham akan hal itu. Oke, baik Ibu. Jadi setelah ini rencana yang akan Ibu lakukan seperti apa? Rencana saya sih biar pada saat praktek itu biar anak-anak itu mau membawa peralatan sesuai dengan ketentuan yang ada di kitchen, karena biasanya kurang lebih ya dari 35 siswa itu 15 anak atau 10 anak kadang-kadang ada saja salah satu atau salah duanya mereka tidak membawa peralatan yang mereka harus gunakan dan memang harus mereka bawa seperti itu, Pak Ngurah. Baik Ibu, jadi rencana Ibu sudah muncul tadi saya sempat dengar. Jadi apa sih kalau misalkan menurut Ibu rencana Ibu itu harus diimplementasikan dalam sebuah strategi kan seperti itu Bu ya. Jadi strategi apa sih yang Ibu ingin buat Yang seperti itu sudah untuk saya meningkatkan lakukan, kesadaran anak-anak? yang Iya, sudah iya, saya iya. lakukan sih yang sudah saya lakukan sih sebelumnya kan saya sudah ngasih tahu anak sebelum pada saat pembelajaran materi saya sudah kasih tahu, nah besok nanti masuk kitchen bawa ini. Kemudian dari WA group saya juga kasih tahu. Nana minggu depan bawa ini ya, bawa ini nanti kita masuk ke kitchen seperti itu biasanya. Itu sih sebelumnya yang saya lakukan pada anak-anak. Namun masih terjadi seperti anak-anak masih dengan alasan lupa atau ada juga anak-anak yang beralasan mereka tidak dikasih uang untuk gurunya pada orang tuanya untuk membeli lap kotak-kotak atau belum punya uang atau lupa, kebanyakan si anak-anak bilang lupa Pak. Baik, oke Bu. Kalau misalkan seperti itu, strategi apa sih yang akan Ibu kembangkan untuk menangani masalah ini, Ibu? Strategi saya sih mungkin ke depannya saya lebih, karena masalahnya mereka bilang orang tuanya ndak ngasih uang ya Pak Murah ya. Mungkin saya harus masuk ke WA grup anak-anak. Jadi orang Oke. tua anak-anak. Jadi saya menyampaikan di sana dari awal agar para orang tua mendukung anak-anaknya dengan melengkapi apa namanya peralatan dan alat uniform yang mereka gunakan nanti sampai di kelas 3. Kemudian mungkin saya pentingnya itu mungkin saya akan menerapkan kesepakatan kelas ya yang kita sudah dapatkan Ya, di ya. pendidikan CGP ini, yaitu membuat kesepakatan kelas apabila pada saat sedang praktek kita harus membawa peralatan yang sesuai dengan ketentuan di kitchen, dan apabila mereka tidak apa namanya mereka tidak atau melanggar, mungkin ada konsekuensinya. Jadi kita mengadakan kesepakatan konsekuensi juga agar mereka ada kesadarannya tumbuh dari dalam dirinya secara bertanggung jawab untuk membawa alat-alat tersebut. Kemudian mungkin yang ketiga saya mungkin mengingatkan H-1, H-2 pada saat kegiatan di WA grup. Kadang-kadang kan selalu anak bilang lupa. Kalau mungkin saya ingatkan H-1 dan H-2, mungkin kadar lupanya akan sedikit berkurang Pak. Oke. Mungkin ya.
Wow, luar biasa Bu Citra. Udah banyak strategi-strategi yang akan Ibu lakukan dalam penanganan permasalahan yang Ibu temukan itu. Nah, Bu, sekarang kira-kira Ibu, kapan rencana penerapan strategi itu akan Ibu lakukan, Ibu? Mungkin setelah liburan ini Pak Ngurah, kan minggu depan saya sudah mulai akan praktek lagi. Minggu depan udah saya akan terapkan itu sama anak-anak di kelas dulu. Oke, baik. Seperti Jadi Bu, membuat kesepakatan kelas begitu dulu. nah, Ibu, kalau misalkan minggu depan kira-kira kegiatan atau strategi ini akan Ibu terapkan. Nah, kalau misalkan Ibu bayangkan nih dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan strategi yang Ibu terapkan ini kira-kira ada di angka berapa, Ibu? Ya, kalau tadi mungkin di skala 5 ya masih mereka di skala 5 atau 6. Kalau bisa ya di skala 9 sampai 10 lah Pak Ngurah. Oke, berarti Biar dari mereka iya, ya, oke dari karena eh, uh, karena di kitchen itu memang sudah tidak bisa ditoleransi kalau mau tidak membawa salah satu alat itu karena mereka baik, akan praktek masing-masing begitu Pak Ngurah. baik. Oke, luar biasa, Ibaratnya Ibu. berperang tidak bawa senjata begitu. Betul, betul, Ibu. Baik, Ya, terima kasih Bu Citra. Jadi tadi sudah permasalahan-permasalahan yang Ibu sampaikan ke saya selaku coach juga sudah Ibu ceritakan dengan sangat detail. Kemudian Ibu juga sudah mendapatkan eh, jawaban mungkin dari permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Mungkin nanti tinggal kita tunggu Ibu seperti apa sih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait dengan implementasi dari strategi-strategi yang tadi sudah Ibu bicarakan. Baik Ibu, karena waktu kita sudah mau terbatas seperti itu, saya akan menunggu kembali cerita dari Ibu Citra. Mungkin setelah Ibu minggu depan, setelah Ibu selesai melaksanakan strategi-strategi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bersedia bercerita kembali kepada saya untuk saya kembali melihat atau mendengarkan sebagai pengalaman saya juga. ya. Terima kasih Pak Ngurah. Jadi dalam proses coaching ini saya merasa perasaan saya menjadi senang ya untuk melakukan di mana perjalanan saya sebagai guru. Jadi saya mendapatkan jawaban yang sudah tertata. Kemarin jawaban di pikiran saya itu masih berantakan, sekarang sudah tertata rapi. Jadi saya walaupun jawaban itu tercetus dari saya sendiri, namun saya merasa lega. Jadi beban saya merasa lebih ringan begitu Pak Ngurah. Terima kasih Pak Ngurah. Ya, sama-sama Ibu. Jadi luar biasa, sudah lega Bu ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk sesi coaching pada apa namanya siang hari ini saya akan akhiri. Kemudian jangan lupa berkabar kembali Bu Citra ya. Nanti minggu depan tentu Siap. lagi silakan berkabar dan saya akan akhiri sesi coaching ini dengan para Om Santi Santi. Bisa. Ya, luar biasa sekali Pak Ngurah. Ya, menurut Bapak, apakah Alur Tirta sudah Bapak terapkan dengan baik dalam melaksanakan coaching tadi? Baik, Bu Puspa. Jadi menurut saya alur tirta yang harus diterapkan dalam kegiatan coaching tadi sudah saya lakukan. Dari yang pertama saya sudah berfokus kepada tujuan daripada sesi coaching ini, kemudian identifikasi sudah saya lakukan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi juga sudah muncul tadi kami bahas tentang rencana-rencananya, kemudian yang terakhir tanggung jawab tentang apa sih yang akan dilakukan sebagai jawaban daripada permasalahan itu. Jadi itu yang saya dapat sampaikan Bu Puspa, terima kasih. Ya, mungkin nanti kita akan kembali lagi lain waktu karena ini udah sore. Kita baik teman-teman, kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini. Kita bertemu lagi lain waktu lagi. Ya, kita akhiri dengan Rama Santi. Oh, Santi.